Halo semuanya, halo pelajar online. Di video kali ini teman-teman gue pengen ngebahas tentang kenaikan argo dari ojol teman-teman. Udah beberapa hari ini banyak banget informasi atau berita yang lalu lalang dari baik itu dari medsos ataupun dari berita-berita tentang kenaikan tarif ojol khususnya Grab dan Gojek. Untuk InDriver juga kayaknya naik deh. Di berita pertamanya sih seperti itu ya teman-teman. Tapi sekarang sudah tanggal 14 Agustus tahun 2022. Tadi pagi gue udah coba nyobain ngebit dan ternyata untuk argonya untuk hari ini sekarang tanggal 15. Untuk hari ini tidak jadi naik, kayaknya diundur, nggak tahu, nggak jadi. Sebenarnya ketika gue ada informasi ada kenaikan tarif atau argo, antara setuju nggak setuju juga sih, bukannya gue nggak mau ada peningkatan tarif ya, dikarenakan gue sendiri ngerasa ya untuk tarif ojol itu sebenarnya udah tinggi, tapi bukan tingginya itu bukan masuk ke aplikasi kita, tetapi gedenya itu masuknya itu ke ada biaya layanan juga, ada biaya lain-lain juga. Jadi dari pihak ini teman-teman, dari pihak aplikator itu dia mendapatkan banyak keuntungan sebenarnya. Yang pertama yang 20% itu dari pihak driver udah diambil 20%. Lalu kalau semisal put aja ya, udah gitu dari pihak resto 20% juga. Jadi udah banyak banget, ada lagi biaya layanan dan lain-lain. Sedangkan yang masuk ke dalam argo kita, jadi kalau semisal ada yang mesen put dengan sekian misalnya 15.000, itu nggak semuanya masuk ke driver. Mungkin kebanyakan para customer itu ngira gede banget itu argonya, bukan argonya yang gede sebenarnya. Jadi kita itu belum kepotong sama potongan dari aplikator. Udah gitu potongan ini itunya banyak, apalagi kalau semisal ada yang namanya layanan Grab Express ya, itu enggak 20%, bisa dicek sendiri, itu enggak 20%, itu lebih dari 20% teman-teman. Jadi untuk keputusan hari ini ketika gue cek tanggal 15 ternyata untuk tarifnya nggak jadi naik, nggak tahu emang diundur, nggak tahu kayak gimana kebijakannya teman-teman. Tapi yang gue harapin ya untuk para aplikator ya, yang dinaikin itu diusahakan itu jangan tarif dari ininya ya. Kalau semisal pun aja jangan dari konsumennya, soalnya itu udah menurut gue udah gede, tapi layanannya yang terlalu gede, ada layanan ini, ada pembayaran ini, pembayaran itu. Kalau bisa sih, kalau semisal aplikator pengen berpikir atau memihak atau memikirkan kesejahteraan dari para drivernya, itu yang dipikirin bukan argonya yang dinaikin, tapi potongan komisinya itu yang diturunin 20% kan tadinya kan. 20% itu belum bersih, dia belum ngambil segitu doang, ada lagi ngambil dari customer juga. Kalau misal pun dari pihak resto juga 20%. Soalnya gue pun punya aplikasi yang namanya Grab Merchant, dan Grab Merchant gue menjual sesuatu dengan harga 25.000, yang masuk ke saldo gua enggak 25.000 tapi hanya 20.000. Itu satu transaksi, bayangkan teman-teman, di seluruh Indonesia itu transaksinya itu banyak banget, apalagi resto-resto besar itu. Satu transaksi yang 25.000 aja dipotong 5.000 rupiah, itu dari resto, belum lagi dari driver, belum lagi dari customer. Jadi lumayan banyak banget. Diusahakan sih menurut gue kalau nggak naik nggak jadi masalah sih ya argonya, tapi yang gue pikirin itu adalah potongan-potongannya. Jadi jangan terlalu ngambil terlalu banyak dari customer juga, dari driver juga, dari biaya layanan juga dan lain-lain, itu udah kebanyakan. Ditambah lagi udah sekarang itu udah banyak banget ya aplikasi, ada InDriver, ada Maxim. yang harusnya dipikirkan itu oleh pemerintah adalah bukan argonya yang dinaikin khusus ojol doang ya, tapi harus ada pemerataan tarif gitu. Jadi biar adil, semuanya juga berkompetisi, tapi caranya itu bukan dengan mengorbankan para driver, nggak mengorbanin apa namanya argo driver yang terus-terusan dipangkas atau dipotong. Tapi itu udah jadi PR-nya mereka, harus kayak gimana silahkan dipikir sendiri. Jadi intinya untuk tarif hari ini tanggal 15, update tanggal 15 itu
untuk tarif Argo ojol itu belum naik teman-teman. Intinya itu aja, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam pelajar online.